Malam ini saya mau sampaikan sesuatu yang penting dan merupakan sesuatu yang sangat mendasar sekali sebetulnya. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengerti dan tidak memahami, saya berdoa biarlah apa yang firman Tuhan sampaikan dan ajarkan buat kita pada malam hari ini memberikan dasar pengertian dan hikmat buat setiap kita untuk memahaminya. Saudara sekalian, selama 1 minggu terakhir ini, selama 7 hari terakhir ini, terus terang saya banyak jumpa dengan orang-orang susah. Sampai dalam titik penderitaan yang begitu rupa, sampai saya tidak bisa mengerti, ada teman sendiri, orang Kristen yang mengalami penderitaan seperti itu. Saya tidak bisa saksikan dengan detail, rasanya tidak baik saya sampaikan apa yang menjadi penderitaan dari sesama kita sendiri. Tapi saya memberi contoh satu hal lain lagi yang pernah saya sampaikan di sini, yang sungguh-sungguh menyentuh akan hati saya. Ini sudah terjadi hampir setahun yang lalu, tapi saya mau ulang cerita ini. Siapa tahu ada beberapa di antara saudara yang belum pernah mendengar. Siang itu kira-kira jam 11:30, saya lupa persisnya. Di kantor ada tamu teman saya, orang dari Semarang yang pindah di ujung pandang. Kami sudah cukup lama tidak jumpa. Dia mampir ke kantor dan kami cerita banyak tentang pekerjaan Tuhan, kami sharing beberapa hal. Saya masih ingat dia menanyakan buku-buku tentang agama Babel dan New Age. Saya memberikan beberapa judul kepada dia. Nah, waktu kami sedang berbicara, tiba-tiba masuk seorang bapak kira-kira setengah baya. Dia gandeng anaknya yang kira-kira umur 11 atau 12 tahun, seorang remaja putri. Ketika saya melihat kedua orang ini, sesaat saya tahu dari cara mereka berpakaian, saya mengerti mereka orang yang tentunya dalam keadaan yang kurang. Saya perhatikan pakaian mereka kotor dan anaknya pakai sandal jepit, rambutnya lusuh sekali dan kelihatan kotor sekali mukanya. Saya tahu ini pasti keluarga yang sedang susah hati atau menderita. Lalu kemudian saya dengar, karena kantor kami kecil dan orang ini bertanya kepada seorang teman, kepada siapa saya bisa datang untuk minta bantuan. Karena saya sedang ada tamu, lalu dipersilahkan untuk ketemu dengan seorang teman kami di kantor yang kebetulan duduk mejanya berdampingan dengan meja tempat saya ada. Bapak ini gandeng anaknya yang kira-kira umur 11-12 tahun, seorang putri, dan dia suruh anak itu duduk di kursi tamu kami di kantor. Dan saya secara manusiawi saya kasihan dengan anak ini. Saya lihat pakaiannya, lihat akan sandalnya, compang-camping begitu kotor sekali badannya. Lalu kemudian saya perhatikan anak ini terus, dan rupanya anak ini terlalu capek, lelah sekali, sehingga dia tertidur. Tidurnya enak sekali, kantor kami ada AC-nya cukup dingin, di luar panas, saudara. Dia masuk, dia tidur, dia sandarkan kepalanya, terus dia tidur begini. Istri saya punya teori begini, kalau ada orang tidurnya buka mulut, itu lelah sekali. Saya ingat teori istri saya. Kalau Anda lihat ada orang tidur buka mulut, ingat teorinya itu miliknya istri saya, saudara. Tidur buka mulut, enak sekali. Jadi saya kasihan, saya perhatikan dia, tapi sempat saya dengar pembicaraan itu, saudara. Bapak ini berkata begini kepada teman saya, karena berdampingan saya dengar dengan jelas apa yang dia katakan. Dia berkata, "Pak, saya orang dari Wonosobo. Kami dijanjikan oleh seorang teman untuk ke Semarang, dan di Semarang katanya akan diberi pekerjaan. Tapi waktu kami sampai di Semarang, teman saya menipu dan tidak muncul. Sekarang saya kesulitan, Pak, tidak punya uang. Saya harus pulang ke Wonosobo. Tidak ada uang juga untuk makan, dari pagi kami belum makan. Mohon bantuan gereja bisa memberi kami bantuan sekedarnya untuk bisa makan dan pulang ke Wonosobo." Saudara, di kantor tempat kita ada, itu banyak orang yang minta seperti ini. Dengan sedih saya harus berkata, sebagian besar nipu, saudara. Pernah sekali, saya baru pulang dari kota Malang, KKR di Gereja Isa Al-Masih Malang, selama 3 hari 3 malam. Saya nginep di rumah dari pendetanya, itu satu kompleks dengan gereja, pastorinya. Jadi saya apalkan nama pendetanya, tiap hari makan sama-sama, KKR selama 3 hari di sana. Saya apal jalannya, jalan apa, tempat di mana KKR itu diadakan, di gereja. Jadi kan saya apal nama pendetanya, nama jalannya, tempat gereja itu ada.
Siang itu ada orang ngaku dari kota Malang, yang nasibnya Malang juga, saudara. Datang juga berkata yang sama, kehabisan uang, mau pulang sekarang. Dia tunjukkan KTP-nya, saya Kristen, Pak. Dan memang betul, dari kota Malang. Lalu saya pura-pura tidak tahu, tanya, saudara. Pura-pura kan enggak apa-apa. Pura-pura tanya, saudara. Saya bilang gini, oh Bapak dari gereja mana? Oh saya dari gereja Isa Al-Masih, Pak. Loh. Lalu kemudian saya berkata begini, Bapak kapan meninggalkan kota Malang? Ya baru 2 hari yang lalu. Di gereja lagi ada acara apa? Oh enggak ada Pak, sepi-sepi saja. Nah saya baru KKR dari sana kok, dianggap sepi saudaraku. Lalu saya tanya, itu gereja di jalan apa? Oh iya Pak, di jalan ini katanya. Loh kok keliru? Nah nama gembalanya siapa? Nyebut nama pendetanya. Salah lagi. Saya tunjuk Bapak, tipu saya. Dia bilang, oh tidak, saya tadi pagi baru pulang dari Malang di gereja Isa Al-Masih, KKR 3 malam, Bapak berkata sepi-sepi saja. Nipu saudaraku. Ini kesekian kalinya. Nah ini Bapak ngaku dari Wonosobo. Ngomong begitu. Menyentuh hati kalau dengar omongannya saudaraku. Nah ketika mereka berbicara, teman saya berkata begini, Pak, apakah Bapak ada surat jalan? Oh maaf gak ada. Oh gak apa-apa. Coba ada nggak KTP-nya? Nggak ada juga KTP, SIM nggak ada katanya. Terus teman saya berkata begini, nah bagaimana kami bisa percaya Bapak dari Wonosobo? Ya pokoknya saya orang Wonosobo, Bapak harus percaya. Pokoknya saudaraku. Pembicaraan sudah mulai tegang, saya perhatikan itu anak yang tidur sambil buka mulut tadi saudara. Ketika saya perhatikan anak itu saya kasihan. Dan si bapak ini ngelihat kalau saya perhatikan anaknya, terus dia noleh ke belakang. Waktu dia lihat anaknya tidur, apa yang dia buat saudara? Ini belum selesai ngomong loh. Dia berdiri, dia datangi anak itu, dia bentak dengan keras. Bangun katanya. Ini anak terkejut saudara. Dan saya bisa lihat dia gemetar, pucat wajahnya, lihat papahnya marah. Dia nunduk, nggak berani lihat wajah orang tuanya. Dan orang ini teriak dengan keras. Berani tidak aku pukul kamu katanya. Waduh, darah muda saya naik, saudara lihat gitu. Sampai sini. Karena hamba Tuhan hanya sampai sini, harus turun lagi saudaraku. Bukan hamba Tuhan bisa begini saudaraku. Saya berdiri saudara, saya berdiri. Saya bilang itu darah muda saya naik. Saya belum terlalu tua kan, naik sampai di sini saudara. Lihat orang begitu nggak bisa saya lihat. Saya bilang, kenapa mau dipukul? Duduk saya bilang, urusan kita belum selesai. Duduk saudara. Teman saya ngerti, ini nipu bapak ini. Sudah mulai ketahuan nipunya, dia lampiaskan ke anaknya. Dia ambilkan Alkitab sama teman saya. Begini Pak, Bapak tahu akar persoalan manusia? Alkitab berkata itu dosa. Dia ambilkan Alkitab, marah saudaraku. Dia bentak, dia berkata begini, saya kemari mau butuh uang, minta uang. Tidak minta diinjili. Diberi uang saya terima, tidak ya saya pulang katanya gitu. Marah. Nah teman saya ini alus tapi kalau ngomong sengak saudaraku sering kali ya. Tajam sekali saudara. Dia berkata halus sekali, dia berkata begini. Ya Bapak datang kami tidak mengundang, Bapak mau pulang tentu kami tidak keberatan, silahkan katanya. Makin marah saudara, apa yang dia buat? Dia tarik anaknya, ayo pulang katanya. Dia tarik anaknya hampir bentur pintu saudara. Bayangin. Kena enggak hatimu lihat gitu? Saya ingat peristiwa itu masih jelas. Dalam imajinasi saya masih ingat jelas sekali. Dan saya merenungkan anak seusia itu saudara. Teman-teman sebayanya yang nasibnya, tanda petik, lebih baik. Tentu sedang sekolah jam-jam itu. Atau sedang siap-siap mau pulang sekolah. Tapi anak dalam usia yang sama sedang ditarik-tarik papahnya untuk cari uang dengan tipu sana tipu sini. Saya baru ketahuan nipu ketika hari berikutnya saya ke Ungaran ke Taman Getsemani. Bapak itu ada lagi. Ngaku dari kota lain. Kok pindah sekarang saudara? Dalam waktu 1 kali 24 jam tempat tinggalnya lain kota lagi saudaraku. Ngarang ini bapak ini sebetulnya calon penulis skenario film ulung gitu saudaraku. Jadi dia ngarang cerita itu pinternya nggak karuan. Untuk nipu sana nipu sini. Cuman apa saudara? Untuk dapat uang. Itu contoh dari kehidupan manusia saudara. Saya
saya ketemu dengan banyak orang yang punya keadaan yang juga lebih baik sedikit atau lebih buruk lagi, atau bahkan sangat buruk. Tapi kenyataan saya jumpa dengan banyak saudara yang itu keadaan hidupnya. Lalu saya doakan, saya merenungkan banyak hal. Tuhan, hidup ini bagaimana toh sebetulnya? Sebagian begitu gampang sekali sepertinya. Sebagian harus begitu menderita. Sebagian kerja sekian puluh tahun dan tidak menghasilkan apa-apa. Tambah ruwet, tambah kacau hidupnya. Sebagian begitu gampang. Terlalu mudah untuk beli mobil, beli rumah bagus, rasanya gampang sekali. Orang lain begitu susah. Banting tulang, banting harga diri juga, saudaraku. Dan tidak dapat apa-apa. Saya merenungkan terus terangnya. Sampai akhirnya, saya ngaku ya saudara, hari Jumat yang lalu, pagi saya berdoa untuk beberapa hal. Beberapa saudara saya bawa dalam doa, saya gumulkan di depan Tuhan. Lalu selesai berdoa, saya keluar, saya ke WC sebetulnya pagi itu saudara. Dan di WC itu Tuhan memberi penglihatan. Anda berkata, kok di WC Pak? Saking pentingnya saudaraku. Roh Kudus tidak sabar nunggu saya selesai, di WC dia beri penglihatan. Dan sebelum diberi penglihatan, dan saya tahu ini dari Tuhan. Tadi pagi selesai kebaktian pagi yang pertama, ada seorang saudara datang kepada saya berkata, dia kaget sekali, karena dia ketika masuk dalam gedung ini, dia berdoa, Tuhan beri penglihatan, dan persis sama seperti yang saya gambarkan nanti buat saudara. Tapi sebelum saya diberi penglihatan, Roh Kudus hadir dengan jelas sekali. Dan dia bertanya begini, menurut kamu, kata Tuhan, nasib itu ada atau tidak ada? Saya bergumul dengan pertanyaan itu. Menurut saudara, yang namanya nasib itu ada atau tidak ada? Saya gumul, ada enggak? Akhirnya saya berani berkata, Tuhan, nasib itu ada. Lalu Anda berpikir, wah kalau gitu orang Kristen percaya nasib dong. Tunggu sebentar saudara. Ketika saya berkata begitu, Roh Kudus berkata, benar, nasib itu ada. Tetapi, nah ini yang penting, saya mau buktikan dulu, nasib itu ada. Coba buka Alkitab saudara, Galatia pasal yang pertama. Kita lihat hidup saudara, dengan harapan selesai Anda belajar ini sama-sama, saya berdoa tidak ada orang yang gambling dengan hidupnya. Tidak ada orang lagi yang berjudi dengan hidupnya. Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Apa yang Paulus katakan? Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Galatia pasal pertama, ayat yang ke-15. Ini menurut pengakuan Paulus, sama juga yang dikatakan oleh Yeremia ataupun Nabi Yesaya. Galatia pasal pertama ayat yang ke-15, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dia telah memanggil, menguduskan Paulus sejak dari kandungan ibunya. Pilihan Allah atas hidup Paulus sejak dari kandungan ibunya. Berarti ada yang namanya predestinasi. Betul nggak saudara? Ada nggak sebetulnya? Yang namanya predestinasi. Gitu. Rupanya Paulus berkata ada. Bagian kedua, coba Anda perhatikan Mazmur pasal yang ke-37. Kitab Mazmur pasal yang ke-37, saya akan bacakan dari ayat 21 sampai ayat 26. Saya suka dengan ayat ini. Saya mau bacakan buat saudara supaya membuat Anda mengerti apa yang sebetulnya Alkitab katakan dengan kata nasib dalam hidup kita. Apakah ada yang namanya nasib? Saya berkata ada. Tapi nasib yang bagaimana? Coba lihat Mazmur 37 mulai ayat yang ke-21. Dengar baik-baik. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Lalu perhatikan ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda,
sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Lalu perhatikan lagi khususnya ayat 23, saya mau ulang buat saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dengar baik-baik, dalam bahasa aslinya kalimat ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris begini: the steps of the mighty man, langkah-langkah orang yang perkasa itu are prepared by the Lord, disiapkan oleh Tuhan. Jadi kalau Anda berkata, Paulus sendiri berkata, sejak dari kandungan aku sudah dipilih. Artinya predestinasi. Sebelum dia lahir, aku sudah dipilih oleh Allah. Nasib itu ada enggak? Ada. Dan pemazmur berkata, langkah orang yang perkasa, kok bisa perkasa kenapa? Karena disiapkan oleh Tuhan. Loh, nasib ada enggak? Ada ternyata. Allah yang nyiapkan dulu langkah di depan kita, saudara. Tetapi, dengar baik-baik, ada perbedaan antara apa yang Alkitab ini ajarkan dengan apa yang dunia ini seringkali konsepkan dalam hidup kita. Kalau dunia kita berkata, nasibku bagaimana? Orang akan berkata begini, oh nanti jodohmu umur 25. Sekarang umur 20, Anda cari puter-puter sampai terminal, sampai pasar, tidak bakal ketemu, nanti 25 baru ketemu. Teng 25 datang sendiri, saudara, jodohnya. Oh bener, ramalannya cocok. Nanti kamu baru naik hidupmu setelah umur 47. Sebelum itu kamu kerja susah payah, tidak pernah bisa maju, nanti umur 47 baru kamu maju. Nasibnya diramal, ditentukan, di garis 47 baru bisa. Kerja keras, 47 teng SDSB dapat, saudaraku. Lalu mulai punya modal gitu. Terus ngeramal lagi, wah kamu akan tambah naik dan tidak turun-turun, yaitu mati, saudaraku. Kapan? Umur 50. Tunggu tanggal mainnya. Makin dekat harus tek saatnya. Bye. Itu nasib. Digaris. Dan sudah harus begitu yang engkau alami. Tapi dalam Tuhan Yesus beda, saudara. Apa bedanya? Dengar baik-baik. Ini yang Tuhan berikan kepada saya sebagai penglihatan. Saya mau tunjukkan buat saudara. Sebenarnya dalam hidup anak Tuhan, yang namanya nasib itu ada. Yaitu apa? Rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti apa rancangannya? Coba buka Yeremia pasal 29. Yeremia pasal yang ke-29. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ini ayat menurut saya semua kita sudah hafal, tapi seringkali lupa dalam praktek sehari-hari. Coba dengar apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahasa Inggris saya berkata, memberikan kepadamu an expected end, akhir yang penuh harapan, hari depan yang penuh harapan. Dengar baik-baik, saya mau sampaikan ini penting sekali. Ini yang sebetulnya Tuhan itu berikan dalam penglihatan. Saya mau tunjukkan seperti ini loh sebetulnya hidup orang Kristen. Saudara perhatikan gambar ini ya. Pak, ini pohon, mungkin juga. Ini kok seperti ular gitu, mungkin juga. Tapi ini hidup manusia. Dengar baik-baik. Anda lihat, nanti saudara ngerti apa yang harus engkau buat. Coba dinaikkan sedikit nih, biar gambar orangnya ketahuan. Nah, ini saudara dan saya. Ya. Ketika engkau belum bertobat, nggak tahu, malah di mana nggak tahu. Tapi ketika engkau bertobat, Tuhan taruh engkau di sini. Engkau lahir baru, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Lalu
Allah berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Unexpected end, suatu akhir yang bisa kamu harapkan. Ini rencana Tuhan dalam hidupmu yang merah ini. Dalam penglihatan saya sebetulnya semua warnanya sama, tapi saya buat berwarna-warni supaya Anda bisa membedakan dengan gampang. Lihat ini. Ini rencana Tuhan. Saya gambar lurus memang begini, di depan Tuhan itu lurus. Walaupun kenyataannya ini bukan semulus ini, saudara. Tapi ini merupakan rencana Allah. Ini nasib nggak? Nasib. Kalau engkau turuti setiap langkah yang ada, maka engkau disiapkan Allah sampai terima kemuliaan. Tapi dengar baik-baik. Biasanya setahun pertama itu honeymoon, saudara, dengan Tuhan. Oh, doa rasanya grrr, Tuhan hadir gitu ya. Baru tutup mata, penglihatan gitu. Kurang duit, baru berdoa, baru batin sedikit, duit datang sendiri gitu. Pokoknya semua serba baik, semua serba enak, hidup sekitar serba easy going gitu, gampang sekali. Semua serba mudah, kira-kira setahun lah kira-kira. Setahun pertama itu semua mulus begitu, jalan dengan baik. Anda begitu cinta dengan Tuhan, segalanya bagi Allah. Yesus segalanya bagiku. Jalan nyanyi, mobil penuh stiker, haleluya, puji Tuhan, Allah itu baik, KKR kasih karunia Allah, kuasanya membangkitkan, tempeli semua, kayak reklame jalan, mobil semua tempeli, sampai ke baju-baju disulam, Yesus, Yesus, Yesus. Setahun pertama. Tidak ada gambatan, semua gampang, enak sekali, sambil bersiul-siul, rezeki datang sendiri. Sepertinya begitu, saudara. Karena Allah begitu limpah dengan karunia-Nya, semua kita ngalami. Tapi hati-hati, tiba-tiba dalam hidupmu, engkau mengalami sesuatu di sini, di mana ada pilihan yang kau mesti ambil. Kadang-kadang muncul 3, saudara. Ini saya bedakan warnanya, tapi coba kalau warnanya sama, dihadapkan di sini. Yang di sini sepertinya sempit, suram. Engkau mulai melihat orang-orang mengecewakan. Engkau mulai melihat doa sepertinya tidak dikabulkan. Engkau mulai melihat sepertinya semua serba gelap. Tapi ada titik terang di sini. Atau ada alternatif lain di sini. Sekali engkau salah pilih, engkau keluar dari jalurnya Tuhan, engkau menyimpang. Dan engkau jalan sendiri, hilang satu kali, saudara. Contohnya siapa? Saul. Coba buka 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dengar baik-baik apa yang Tuhan katakan nih. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab, dengar, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang, kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dengar baik-baik, inilah bahayanya. Tuhan memang merencanakan, tapi Anda harus ingat, Dia tidak menciptakan robot, yaitu manusia. Dia menciptakan kita dengan free will, dengan kehendak bebas. Engkau boleh menentukan pilihan hidupmu sendiri. Makanya kelak ada pengadilan Tuhan, sidang Tuhan yang terakhir. Untuk apa? Mengadili hidup kita. Kita bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Allah tidak menciptakan robot yang hanya diprogram dan kita mengikuti kemana Tuhan mau. Dia menciptakan manusia utuh yang punya kehendak bebas. Engkau bertanggung jawab atas kehidupanmu sendiri. Dan ini yang paling berbahaya ketika engkau dihadapkan kepada pilihan-pilihan dalam hidupmu. Dalam hidup orang Kristen selalu akan diperhadapkan kepada pilihan. Dan kita diminta tidak pernah salah dalam menentukan pilihan langkah hidup kita. Dan ingat, Tuhan tidak pernah membeberkan rencananya utuh.
Ini loh rencanaku. Tahu semua, tidak. Kenapa? Alkitab berkata begini, dengar baik-baik. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di Israel zaman dulu, kalau orang mau bepergian malam hari, seringkali memang mereka bawa obor. Tapi kalau jaraknya nggak terlalu jauh, mereka tidak perlu bawa obor. Apa yang mereka bawa? Mereka tidak punya senter, nggak punya lampu halogen, juga belum punya. Lalu mereka pakai apa sebagai penerangan? Mereka pakai sepatu khusus yang seperti sepatu Aladin, tahu? Panjang di depannya, lalu pada ujungnya itu ada sumbunya kecil dan bisa dinyalakan. Ada pelitanya pada ujung kakinya. Tidak boleh terlalu besar, kalau terlalu besar bakar jubahnya malah bunuh diri, saudara. Jadi itu kecil sekali untuk jalan. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau sepatu itu sumbunya kecil, apinya pasti kecil. Kalau apinya kecil, paling-paling radius 1 meter yang bisa diterangi oleh sinar yang kecilnya seperti itu. Akibatnya apa? Yang dilihat oleh orang yang bersangkutan hanya 1 langkah di muka. Dan Alkitab berkata, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan menyiapkan langkah hidup kita, tapi tidak pernah dia buka seluruhnya. Ini loh hidupmu begini. Never, tidak pernah. Yang dia minta adalah kesetiaan kita dan hidup kita untuk menentukan langkah demi langkah dalam hidup kita sejauh yang dia buka di depan kita. Kalau engkau berkata, Tuhan, kalau enggak engkau buka semua, aku enggak mau berjalan, bodoh. Lama-lama kalau engkau diam, lampunya padam, gelap, dan malah tidak bisa kemana-mana. Nyasar semalam-malaman, diam di tempat, saudara ngerti? Dia tidak pernah buka ini seluruhnya. Dia hanya buka langkah demi langkah. Saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk bergerak seperti yang dia mau. Dan ini bukan jalan bebas hambatan yang tidak usah bayar karcis tol, saudaraku. Ini seringkali berat sekali. Daud berkata, seringkali dia dibawa Tuhan sampai ke lembah bayang-bayang maut. Tapi dia mengerti, gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Tapi alternatif jalan ini sepertinya begitu gampang, begitu lebar, begitu mulus. Tapi kalau jalan ini kita mesti bayar harganya bersama dengan Tuhan. Karena kemuliaan yang dia sediakan buat kita. Saudara sekalian, dengar baik-baik. Sekali engkau nyangkut ke sini, untuk bisa kembali ke sini lagi, engkau mesti bayar harganya. Dulu sebelum engkau jadi orang Kristen, begitu engkau nyangkut di sini, engkau bertobat, langsung diangkat. Gratis. Yesus bayar semua. Setelah engkau bertobat, tetap hidup seenaknya, nyangkut di sini. Untuk kembali engkau mesti bayar dari nol. Ada sebuah kesaksian di satu kota. Saya mau cerita, saya nggak berkata orang Kristen itu anti dosa dan hidupnya seperti malaikat semua. Ini fakta kenyataan hidup sehari-hari, kita harus mengatasi itu. Ada seorang gembala sidang, pendeta, yang dipakai Tuhan, gerejanya besar, saudara. Lalu kemudian tiba-tiba dia nyeleweng dengan anggota paduan suaranya. Lalu kemudian sampai ketahuan dan dia diskorsing, dipecat dari jabatan pendeta. Tegas itu hukum gereja, pecat. Apa yang dia buat, saudara? Dia menyesali betul perbuatannya dan dia berkata, Tuhan, aku bayar kesalahanku. Apa yang dia buat, saudara? Dia tetap berbakti di gereja yang sama. Ayo, bisa nggak saudara ngalami gitu? Kalau misalnya, saya harap tidak ada dan saya bilang tidak ada. Misalnya di gereja ini ada kedatangan tamu luar, ketahuan ngambil dompet, ketahuan tangkep rame-rame, di gereja kok nyopet katanya. Lalu dia, saya bertobat, doakan, nangis-nangis bertobat. Minggu depan balik nggak kira-kira ke gereja yang sama? Enggak, saudara. Malu dong, pindah gereja lain yang tidak ada orang tahu. Ini pendeta tidak. Rendah hati, saudara. Duduk sebagai jemaat. Apa yang dia buat? Dia tunggu. Berbakti sebagai jemaat biasa. Digantikan orang lain mimbarnya. Dan dia terima dengan senang hati. Ini orang yang bayar harganya. Satu kali, yang main musik tidak hadir. Terus dia menawarkan diri setelah sekian bulan gitu ya. Apakah saya boleh menggantikan main musik saja? Terpaksa nggak ada orang lain. Oh silahkan, dia main musik. Sejak itu dia main musik di gereja.
Jemaat semua lihat, nah itu dulu orang jahat itu. Pendeta kok seperti itu. Tapi dia tahan, aku bayar, ini kesalahanku. Dia main musik di gereja. Sekian tahun kemudian, saudara, hamba Tuhan yang ada mengundurkan diri, majelis rapat. Siapa yang menggembalakan kita? Jemaat berkata, kembalikan ke om itu aja. Baik itu orang. Diangkat lagi sama Tuhan. Tapi berapa yang tahan seperti ini, saudara, ngerti? Jadi daripada saudara nanti sampai nyasar-nyasar di sini, setiap keputusan yang besar dalam hidupmu, yang engkau ambil, jangan asal tutup mata engkau nekat engkau terjang. Sekali engkau masuk di sini, sedikit yang bisa kembali ke sini lagi. Makanya Alkitab berkata apa? Nanti pada waktu akhir zaman ada orang berteriak, Tuhan, aku ngusir setan dalam namamu. Dan dia berkata, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Ini loh saudara, nyasar-nyasar hidupnya. Saya mau katakan kepada teman-teman yang masih muda, yang belum punya pacar, apalagi istri atau suami, jangan sembarangan cari pasangan hidup. Kalau laki-laki, pokoknya asal rambut panjang kejar. Nggak taunya balik berkumis, saudara, banyak orang gondrong. Repot saudara, ngerti? Hati-hati. Yang perempuan juga gitu, pokoknya asal laki. Aduh, saya bilang hati-hati saudara. Itu surga dunia atau neraka dunia seumur hidup saudara. Sekali engkau masuk pernikahan, hati-hati. Kalau bukan seperti yang Tuhan mau, sengsara hidupmu. Sama. Beberapa di antara kita sedang diperhadapkan pada persimpangan seperti ini yang akan menentukan arah hidupmu kelak. Engkau gambling, engkau judi dengan hidupmu, satu kali engkau salah pilih, engkau nyasar, saudara. Dan kita mesti hati-hati, jaga akan penguasaan diri kita. Karena emosi, karena dorongan teman, karena bisikan setan, engkau bisa nyasar dan hilang, enggak tahu kemana. Ini loh hidup kita, saudara. Ada orang yang menentukan akan kariernya, hati-hati, sembayang. Makanya saya itu heran, saya ngomong terus terang ya saudara ya. Saya orangnya nggak senang tutup-tutupan lah. Saya itu heran, ada orang Kristen yang suruh kebaktian seminggu sekali aja, alasannya 30 macam saudara. Saya terus terang bertanya, bagaimana dia bisa ngerti ini saudara? Seminggu sekali aja, 2 jam gitu. Lebih dari 2 jam didenda pendetanya gitu, kadang-kadang. Gak bisa tuh, susah tuh. Besuk 3-4 kali, ya, waduh, yanya itu mantep. Tanya Pak Yohanes Pujiono ini, besuki orang gitu, ya gitu, tapi nggih mboten kepanggih saudaraku. Saya heran dengan orang-orang yang gambling dengan hidupnya. Sepertinya hidupmu itu murah gitu. Diperjudikan dengan nasib yang dimainkan setan dalam hidup kita. Allah merencanakan yang luar biasa. Tapi kita nggak bisa menghargai hidup kita sendiri gitu. Seenaknya aja hidup itu. Saya nggak bisa mengerti dengan orang-orang seperti ini. Atau memang engkau merasa terlalu murah hidup saya, buang hilang yang nggak ada apa-apanya. Saya bilang saya tidak mau konyol. Saudara, ini masalah-masalah yang sering kali berat yang kita harus hadapi. Ada pilihan-pilihan yang berat. Tapi sebetulnya di balik semuanya ini nguji hidup kita. Sampai di mana sebetulnya ketegaranmu bersama dengan Tuhan untuk ikut langkah yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Nah, saya mau katakan apa yang mutlak buat kita. Hati-hati saudara. Karena sebetulnya roh kita ini bisa nyasar. Kita perlu Roh Kudus sebetulnya. Kenapa? Tanpa Tuhan bimbing kita, kamu bisa kesasar. Termasuk rohmu sendiri saudara. Kalau roh kita ini kuat di dalam Tuhan, saudara akan bisa jalan seperti yang dia mau. Baru nyimpang sedikit sudah ketahuan, merasa gitu. Langsung balik lagi, sebelum terlalu mahal harganya. Tapi kalau tanpa Tuhan menyertai kita, tanpa firman mengisi hidup kita, dengan gampang Anda akan tersasar. Bahkan ada orang-orang yang berkata kita nggak perlu Roh Kudus. Saya bilang bodohnya luar biasa. Coba buka Yehezkiel pasal 13. Kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-13. Ayat ini mengejutkan saya. Tapi ini kenyataannya memang begini saudara. Yehezkiel pasal yang ke-13. Saya bacakan pada ayat yang ketiga. Yehezkiel 13 ayat yang ketiga. Alkitab berkata demikian. Beginilah firman Tuhan Allah.
Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Ya, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Dia berkata, celaka nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri. Bahasa Inggrisnya jelas dikatakan, thus says the Lord God, woe unto the foolish prophet that follow their own spirit. Hai engkau nabi yang bodoh, kata Tuhan, yang mengikuti akan rohnya sendiri. Dengar ya saudara, rohmu ini bisa nyasar-nyasar. Sekalipun kau sudah bertobat, lahir baru, terima Yesus, lahir baru, kalau adalah roh manusiamu sendiri yang berjalan, nyasar saudara. Tuhan berkata, nabi bisa ngikuti kemauan rohnya sendiri, bukan kemauan rohnya Allah. Nah, oleh karena itu kita harus menguatkan roh kita ini. Karena apa? Begini, dulu banyak orang berkata begini ya, waduh saya ini sayang ya, sebelum bertobat kok tidak merosal hidup saya, tidak jahat. Kalau saya ini penjahat besar, terus saya bertobat, wah laku Pak, bersaksi di mana-mana. Saya bilang bodoh saudara. Makin baik hidupmu sejak belum kenal Tuhan, itu makin gampang engkau dipimpin Tuhan. Kenapa? Kalau tadinya hidupmu di sini, kacau di sini, engkau bertobat lahir baru. Ketika engkau sampai di sini, magnet yang di sini masih kuat narik hidupmu balik saudara. Dan kalau jiwamu rusak karena dosa-dosa masa lampau, ketika rohmu lahir baru, rohmu mengalami struggle yang berat untuk bisa mengatasi pikiran, perasaan, kehendakmu, jiwamu. Tapi kalau jiwamu bersih, ketika engkau lahir baru, jiwa itu dengan gampang tunduk kepada rohmu. Nah, oleh karena itu sebagai anak Tuhan apa yang perlu? Hati-hati dengan setiap keputusan yang kita ambil. Jangan bergerak menurut kemauan roh kita sendiri. Sekalipun itu roh manusia, tidak bisa dijadikan patokan. Karena Allah berkata, bodoh kamu nabi yang mengikuti akan rohnya sendiri. Yang dibutuhkan apa? Roh Kudus yang mendampingi hidup kita. Coba buka Alkitab lagi saudara. Injil Yohanes sekarang, Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-12. Yohanes 16 ayat yang ke-12. Yesus berkata begini, 12 dan 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau bukan Roh Kudus, siapa yang tahu hal-hal yang akan datang? Dia berkata, masih banyak yang aku harus sampaikan, tapi tunggu, kalau Roh Kudus datang, Dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Rohmu tidak bisa dipercayai saudara. Kalau saudara pikir dengan hanya roh manusiawimu saja engkau bisa, nggak bisa. Perlu Roh Kudus yang mendampingi kita untuk memimpin dalam seluruh kebenaran. Langkah demi langkah dipimpin oleh Dia, diatur oleh Dia, sampai rohmu itu kuat. Begitu rohmu itu kuat, lihat saudara, apa yang terjadi. Buka Amsal pasal yang ke-18. Sebetulnya ini yang Tuhan mau berikan buat kita. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14, Alkitab berkata begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bahasa Inggrisnya, the spirit of a man will sustain his infirmity. Roh manusia itu akan membuat dia mampu menanggung penderitaannya. But a wounded spirit, who can bear? Tapi roh yang luka, siapa yang sanggup menanggungnya? Rohmu sendiri tidak bisa dipercaya. Engkau perlu didampingi roh Allah. Kalau rohmu kuat, engkau akan sanggup tahan dengan penderitaan. Kalau rohmu loyo, engkau tidak akan tahan dengan penderitaan.
Saudara sekalian, ini yang sebetulnya perlu buat setiap orang percaya. Dan dari sejak kecil, dari sejak dini, sejak muda, mari biasakan bergaul dengan Tuhan. Roh Allah itu bukan sesuatu tapi pribadi. Kalau kita bisa bergaul dengan Dia, Dia pimpin dalam seluruh kebenaran. Dan ini yang orang Kristen harus mengerti. Kalau tidak, hidupmu nyasar, saudara. Sampai Allah berkata, nabi saja bisa ngikuti rohnya sendiri, suara batinnya sendiri. Yang Tuhan mau adalah apa? Kita bergerak berdasarkan apa yang Roh Kudus ini pimpin di dalam kehidupan kita. Nanti goalnya seperti apa? Saya mau bacakan 3 ayat terakhir. Nanti Anda melihat sampai di mana sebetulnya goal yang dicapai, yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba buka pada Kisah Rasul pasal yang ke-15, ayat yang ke-28. Dengar baik-baik, Petrus berkata begini, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Waktu sidang di Yerusalem, mereka debat, akhirnya mereka mencari kehendak Allah. Petrus berkata, adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Apa yang Paulus katakan? Roma pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Roma pasal 9 ayat yang pertama. Dengar baik-baik, saudara. Roma 9 ayat yang pertama. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Inner man-nya bersaksi dalam Roh Kudus. Tidak pernah dia bergerak sendiri, mesti bersama dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Itu sesuatu yang konkret, yang jelas sekali, yang setiap hari kita mesti mengikuti akan apa yang Roh Kudus ini mau katakan dan ajarkan kepada kita. Nanti engkau belajar bagaimana sebetulnya dia pimpin hidup kita, itu luar biasa. Ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Roma 8:16, Paulus berkata begini, Roh itu, Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mesti begitu. Roh Kudus, roh kita. Roh Kudus, suara hati kita. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Itu harus jadi model dan pola hidup kita. Kalau tidak, engkau akan nyasar. Dan saudara tahu betapa bahayanya hidup yang nyasar seperti itu. Sebagian besar, coba Anda perhatikan, orang-orang yang hidupnya dililit terus oleh kesulitan. Kalau Anda telusur terus, ada beberapa titik dalam hidupnya di mana keputusan harus diambil dan dia ambil keputusan yang salah. Sebagian tidak tahu, sebagian tidak mau belajar, sebagian tidak mau tahu. Ketika dia ambil keputusan itu dan dia nyesal akhirnya seperti yang dialami hari ini. Saudara sekalian, kalau engkau mengalami seperti itu, minta anugerah Allah. Tapi yang kedua saya katakan, sebelum sampai lebih jauh lagi, bawa dan izinkan Roh Kudus senantiasa bergerak bersama dengan saudara. Hanya Roh itu yang mampu menolong kehidupan. Saya belajar sejak saya mulai bertobat, walaupun belum terlalu ngerti banyak, saudara, bagaimana melibatkan dia dalam kehidupan. Ada peristiwa yang sangat mengesankan sekali. Satu kali terjadi waktu saya masih kuliah di Undip. Ada ujian. Saya sudah belajar dan kemudian saya siapkan cuman buku satu saya bawa dan ballpoint satu. Lalu kemudian saya masih yakin sekali bahwa isi ballpoint yang saya bawa itu ballpoint baru, yang saya baru beli itu isinya. Jadi saya pikir ini hanya satu mata pelajaran, saya untuk nulis tidak akan habis. Satu ballpoint masa habis untuk satu mata pelajaran, ujian. Ketika saya turun dari mobil mau masuk ke kampus, pada waktu itu Roh Kudus mulai berkata, beli isi ballpoint baru. Saya bantah, saya bilang ini suara hati saya pikir. Saya bilang tidak perlu saya beli, untuk apa? Ini barang masih baru. Saya coba jalan, lancar sekali. Jadi saya jalan terus. Mulai mau masuk kelas, dia ngomong jelas lagi, beli isi ballpoint baru. Saya didorong begitu kuat dan akhirnya saya bilang, Tuhan apakah ini suaramu? Saya belajar untuk ikut. Saya balik,
Saya pergi ke sebuah toko, saya beli isi ballpoint baru, saya bisa beli 2. Saya beli, saya simpan. Saya pikir toh nggak ada ruginya, barang toh milik saya, nggak saya buang. Jadi saya beli 2, taruhkan di saku saya. Lalu saya masuk kelas, lalu ujian. Ujiannya soal yang harus saya jelaskan, saya buat, saudara. Sedang asiknya buat, tiba-tiba macet pulpen saya. Saya pikir, kebetulan, ini mungkin macet karena ada yang kotor. Saya coba bersihkan, saya coba coret-coret di kertas, saya coret. Lama-lama kertas saya jebol, saudaraku, robek semua, dan bolpen itu tidak keluar lagi. Saya lihat, saya ketok-ketok begini, dan tidak keluar. Ketika tidak keluar, dengan malu sekali, saya buka lagi bolpen saya ambil yang saya beli, saudara. Saya masukkan, saya bilang, sorry Tuhan, tadi saya nggak tahu. Untung saya taat, saya kerjakan, selesai. Saudara tahu, ketika saya kuliah, saya belajar itu. Dari waktu ke waktu saya belajar. Satu kali saya mau keluar, saya diajak oleh Bapak Adi Sutanto yang sekarang di Amerika untuk pergi mendoakan orang. Nah, saya nggak ada pikiran apa-apa. Ketika saya keluar, saya pakai baju t-shirt yang ada warna merah-merahnya banyak sekali. Ketika saya keluar rumah, Roh Kudus berkata begini, ganti dengan baju putih. Ganti dengan baju putih. Saya bilang untuk apa? Tapi itu kuat sekali. Saya belajar untuk mentaati. Saya pikir ini kan bagus nih, warnanya merah banyak. Dan saya pikir kan nggak salah. Kok harus putih-putih? Saya kan belum pendeta, dulu masih kuliah. Saya pikir untuk apa saya ikuti? Tapi itu suara jelas sekali. Ganti baju putih. Lalu saya mau pergi pakai sandal, saudara. Dia ngomong jelas sekali. Pakai sepatu, pakai sepatu. Saya pikir, oh Tuhan mau didik saya untuk rapi. Saya pikir begitu. Tapi saya coba taati, saudara. Saya pakai sepatu, ganti baju putih. Seperti orang mau ke tempat orang sedang berduka cita, berkabung. Terus dia ngomong lagi, bawa Alkitab. Tuhan, saya kan hanya mendampingi pendeta. Dia bilang, bawa Alkitab, bawa Alkitab, bawa Alkitab. Saya bawa Alkitab. Sampai di tempat Pak Adi, kami doakan orang. Di rumah itu ada telepon. Diberitahu dari rumah, ayahnya si A meninggal dunia. Sekarang juga harus diadakan upacara untuk penutup peti. Pak Adi bilang, saya nggak bisa ini. Kamu aja ya sekarang berangkat. Saya berangkat sampai di rumah itu saya kaget. Baju putih, celana hitam, pakai sepatu, siap nutup peti jenazah, saudara. Dan itu saya sadar, oh Tuhan, kalau seandainya pakai sandal, nggak bawa Alkitab, dan kaos merah, datang ke rumah orang Chinese, orang keturunan Tionghoa yang sedang kesusahan, nutup peti pakai sandal dan kaos merah. Anda bisa bayangkan apa yang mereka katakan, ini pendeta dari aliran mana ini. Ngerti, saudara? Saya belajar dari mulai kecil, dari mulai muda, ikuti apa yang Roh Kudus ini atur dan pimpin dalam kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekalipun sepertinya hanya selangkah, tapi itu penting buat kehidupan kita. Seringkali saya tahu dihadapan kepada banyak pilihan. Yang terakhir paling berat adalah begini. Ketika Tuhan berkata kepada saya, kamu berhenti pelayanan keluar, dan kamu banyak berdiam diri dan hanya melayani jemaat. Padahal pada akhir November yang lalu itu, sejak itu Desember dan Januari jadwal saya sudah penuh, sampai Padang, saudara. Ada satu gereja Protestan yang sudah ngundang saya. Untuk ngundang itu mereka mesti rapat majelis. Dari hasil rapat itu mereka baru undang saya. Sudah saya balasi, ya saya akan datang. Jelas dia ngomong. Dan Tuhan terus terang ngancam saya nggak mau cerita semua. Dia ngomong begini, kalau kamu nggak taat nanti begini. Saya ketemu seorang teman, rekan hamba Tuhan. Dia ngomong begini, saya diberitahu Tuhan, kamu harus berdiam diri. Kalau tidak, kamu begini. Persis ancamannya. Beberapa teman dengar ya. Saya nggak berani berkutik, saudara. Saya ngeri dengan ancaman. Saya bilang, Tuhan, saya mau diam dengan terhormat. Kalau dengan ancaman, konyol diamnya. Saya mau diam terhormat saja. Dan itu tantangan, itu keputusan yang paling berat dalam hidup saya dalam beberapa bulan terakhir. Anda bisa bayangkan bagaimana saya bisa menulis surat dengan enak kepada orang-orang yang saya sudah bilang, ya saya akan datang. Orang pasti berkata, suara Tuhan kok kacau seperti itu. Saudara mengerti? Tapi seringkali Anda pikir dengan cara bagaimana engkau mesti bayar.
Kalau engkau dihadapkan kepada masalah seperti ini, engkau dikoreksi Allah ketika dulu engkau berkata ya, dan ternyata Tuhan berkata tidak, apakah engkau tetap bisa berkata tidak? Yang saya pertaruhkan apa? Nama baik saya. Kalau sudah nama baik, harga diri, gengsi, segala macam, saudara. Ketika itu diminta oleh Allah untuk dibayarkan sebagai harga yang harus dibayar, apakah berani berkata ya? Saya tidak taat 1 hari, saudara. Ada 1 jadwal yang tetap saya layani. Dan ketika saya kerjakan itu, Allah ancam saya. Langsung saya pulang, saudara. Saya ngomong terus terang kepada teman saya ini, saya minta pengertian, saya pulang ke Semarang. Seringkali tidak masuk akal, seringkali susah dimengerti akal kita. Tapi dengan apa kita mesti bayar? Ketika kita mendengar dia berkata, dan kau mesti berani korbankan. Dan yang indah, saudara, ketika saya surati, semua bisa mengerti. Tidak satu pun yang berkata, wah, ya sudah Pak, kalau begitu keadaannya, kami bisa mengerti. Semua bisa mengerti. Tapi ketika saya harus memutuskan untuk berkata, maaf, saya tidak jadi datang, itu struggle, tantangan yang sangat berat dalam hidup saya. Bukan kenapa-kenapa, saya pertaruhkan nama baik saya sendiri. Hamba Tuhan hanya punya 1, saudara, nama baik. Kalau itu cemar, hancur dia. Kalau dia cemari sendiri, dia akan hancur. Saya tidak pernah sengaja batal-batalkan, tidak pernah. Dan banyak orang tidak bisa mengerti tadinya. Ketika saya kerjakan itu, semua bilang, ya sudah, kalau memang begitu keadaannya. Dengar, saudara. Seringkali keputusannya tidak mudah. Tapi setiap ada hal yang besar yang saudara harus ambil dalam keputusan hidupmu, jangan pernah engkau lupa untuk menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang tahu mana yang terbaik buat kita. Malam hari ini saya mau doa. Ada beberapa mungkin yang sedang menghadapi persimpangan jalan seperti itu. Mungkin pertigaan, perempatan jalan. Mungkin pilihan begitu banyak. Hanya 1 yang dari Tuhan pasti. Yang lain mungkin pilihan manusiawimu sendiri. Yang lain mungkin jebakan setan yang menghancurkan hidupmu. Tapi mari berdoa supaya Tuhan sumber kekuatan itu memberikan akan tuntunannya. Ada seorang yang bernama Asaf. Dia berkata, Tuhan, aku dungu dan senseless. Aku dungu dan tidak merasakan apa-apa. Seperti hewan aku di dekatmu, tapi aku tetap di dekatmu. Dan dia berkata, engkau pegang tangan kananku. Dan dia berkata, thy counsel guide me. Nasihatmu membimbing aku sampai engkau bawa aku dalam kemuliaan. Saya berdoa supaya setiap kita menaikkan kerinduan dan doa yang sama. Thy counsel guide me sampai engkau bawa aku dalam kemuliaan. Amin, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Naikkan satu pujian. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Saya mau katakan jalan Tuhan seringkali sepertinya lembah air mata. Tapi kalau engkau berkata seperti Daud, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, yang menyertai akan hidupnya. Tidak ada yang pernah bisa mendukakan dia selama gada dan tongkatnya itu menyertai hidupnya. Kalau kita berkata, ya Tuhan ku percaya, dengan segenap hati, sekalipun itu lembah air mata, harganya mahal, tapi mari pilih yang terbaik yang Allah siapkan buat kita. The step of the mighty man are prepared by the Lord. Langkah orang-orang yang perkasa bukan karena dirinya perkasa, tapi sesungguhnya karena disiapkan oleh Tuhannya sendiri. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya.
firman-Mu, ya dan amin. Aku